generasi muda, anak cucu kita yang dalam kondisi lemah. Kalau Bapak Ibu buka buku tafsir, umumnya para ulama mentafsirkan makna ri'atan khafu alaihim, yaitu takut meninggalkan anak cucu yang lemah, itu adalah lemah dari sisi harta, ekonomi. Dan itu wajar jemaah sekalian, karena ketika itu kondisi umat Islam dalam kondisi secara akidah masih kuat. Tapi terkadang sebagian besar kok ekonomi masih ada yang bermasalah. Dan kalau kita lihat hari ini dalam kondisi kita pribadi kita, misalkan sebagai orang tua, terkadang masalah harta untuk anak-anak dan hal yang fitrah kalau kadang khawatir dengan anak-anak kita. Ketika kita masih hidup sekarang, itu kita punya harta, kita tentu akan khawatir nanti ketika saya meninggal, itu apa yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya. Makanya hampir banyak orang beruncik di Aceh, kalau sebelum meninggal itu sebagian besar bagi-bagi harta langsung. Jadi mengambil karungan adik kakak, beruncik langsung bagi-bagi harta, dihibahkan, nyobrol. Daripada nanti ketika meninggal kita nggak tahu ini harta banyak berebut, empaki adik. Di kamu di kampung lainnya, kampung kamu di selatan kan, itu adik abang sampai meparah bapak sekalian. Di subuh hari gara-gara harta kucing meparah, ya tilik dah kutilit adik menurut harta. Alhamdulillah selamat geplung dalam sebuah masjid. Di sebuah tempat di selatan, geplung dalam sebuah masjid, ada jamaah suku selamat. Andai kan suku nggak ada, jamaah suku nggak hidup, kita nggak tahu. Itu gara-gara apa? Dan itu adik kandung sekalian. Nah, secara manusiawi fitrah saja wajar sebagai orang Cik khawatir kalau anak cucu kita nanti tinggal, kita meninggal, mereka tinggal di belakang kita khawatir tentang ekonomi mereka. Dan makanya tidak aneh jika pun waktu tanya kalau anu ini atau anu ya pulang sampai kuliah, dia selesai kuliah, sejak kuliah pun kita masih mencari pekerjaan pada kita. Jadi hampir gebet pula itu minta kerja loh anu, ya kan? Nah kena, gue pikir juga anu kan selesai kerja. Pernah buka PNS, pernah tak dong? Gue minta tempat lain. Tes, dicoba-coba tanya orang lelaki, tolong saya tak, saya kenal, tolong tak mau adik tak. Anak gaji itu dia jatuh banyak ragam. Nah, ini cik, yang penting jatuh pilih bunga, buat pukul, masalah ya. Itu ada. Nah, namun demikian jemaah sekalian, saya melihat bahwa juga sisi lain, selain bahwa sisi ekonomi yang dikhawatirkan oleh para ulama, juga sebagian ulama memaknai ikhtiatan khafu alaihim, takut ya, khawatir dengan anak cucu itu adalah sisi agamanya, sisi keagamaannya, sisi pemahaman agamanya, sisi akidah atau akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, mungkin baru ini sudah viral dalam bulan puasa di Banda Aceh. Anu remaja leh malam itu pokoknya sebut mendak malam. Gembe mendak, balap liar di jembatan flyover. Mungkin tak sebab di WA. Dengan gaya kayak pembalap. Ada kan? Digo dia dibalap digo, bam, ujungnya gampang. Dupok tengok jalan. Video lain kalimah yang meninggal habis berdarah. Itu pada bulan puasa deh mas kalian, yang bulan puasa, tapi ada kasus seperti itu. Anak-anak remaja kita masih ada yang menggunakan waktunya untuk balapan liar. Padahal itu di waktu-waktu sebelum terakhir Ramadan. Di mana orang tua kita? Di mana orang tua mereka? Di mana posisi orang tua ketika itu? Di Melatu misalkan, sering jalan di aktivitas ada kalau begitu. Ketika jamaah sedang tarawih, itu juga ada jamaah di jalan besar. Ya, gok tiku ngon jamaah tarawih, goknya tiku ngon hendak. Ada pinong tanaman kambu.
Bahkan sayang sekali itu remaja putri juga ada ramai sekali. Honji Allah Allah. Padahal baru azan. Siap azan baru mulai jamaah Isya, belum tarawih lagi. Jadi mereka dua jamaah di jalan besar, belum lagi jamaah di tempat lain, jamaah di warung kopi, di kafe dan sebagainya. Bukan hajur, tapi ketika sebagian jamaah kita di masjid, tapi kita lihat sebagian besar masih di jalan-jalan. Itu terjadi di 10 terakhir. Dan kalau ibu-ibu ya belanja, nah ini tadi. Ibu sibuk ketika gue ibu kita belanja ya belum gue, minta bahan-bahan kue, minta belanja baju orang raya, dan dobor macam-macam gantung untuk yang baru. Ya, padahal iktikaf Nabi sunnahkan di 10 terakhir. Untuk apa iktikaf? Agar kita harapannya bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Tapi kadang aja mau kasih pilihan, yang penting hanya pengarap pulau raya, bukit bukit macam-macam, bagi belum macam-macam. Akhirnya tersita waktu untuk hal yang tidak bernilai beribadah. Mubah, betul. Mubah itu boleh, tapi dalam kondisi seperti terakhir Rasulullah sunahkan kita beriktikaf. Ya, jadi mas kalian, mudah-mudahan yang pertama ini kita sebagai orang tua, kita sebagai orang kunci, kita perhatikan. Ya, kita jaga cucuk sampai dengan alasan-alasan tidak usah bantu ini yang udah ada. Tolong kita jaga. Kalau di tipe terakhir terpaksa yang masjid iktikaf atau minimal yang mulai. Mungkin di masjid Al-Mujahirin ada yang mulai ya. Alhamdulillah. Dan hampir semua tempat ada yang mulai dan iktikaf juga ada masjid. Nah itu kita ini. Ini hanya di masjid yang iktikaf yang mulai kurang kunci yang digabungkan beda no. Anu udah lehon. Ini coba ya mas kalian kita sama-sama mengajak ya, anak-anak kita yang masih muda-muda ya untuk ke masjid. Itu malam 10 terakhir. Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, kita masih dalam kondisi Ramadan. Mantap sisa sekitar 8 atau 7 bulan. Jemaah sekalian, ternyata kalau kita lihat, kita telusuri banyak hadis, riwayat, atau mungkin nas yang lain, ternyata ibadah mahdoh tanya, ya, ibadah sholat, kemudian puasa, sedekah, yang tergantung dan ibadah ghair mahdoh tanya, ibadah selain ibadah yang sifatnya langsung dengan Allah. Puasa langsung dengan Allah, sholat langsung dengan Allah, sedekah, zakat, infak juga harapannya pahala dari Allah. Tapi ada ibadah yang itu murni dengan manusia, sosial kita, semoga jemaah sekalian. Ya, ibadah sosial kita, ibadah ghair mahdoh kita. Ini jangan sepelekan, jangan pernah menyepelekan ibadah ghair mahdoh. Ya, biasa kita sepelekan ibadah sosialnya dengan tetangga atau dengan sesama muslim yang lain. Jangan pernah. Bahkan karena terkadang bahkan banyak hadis ibadah mahdoh, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita itu tergantung dengan ibadah ghair mahdoh kita. Bahkan kalau ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial kita ada bermasalah, hati-hati, BP hanya terima ibadah puasa. Contoh juga, Ba'da Bahuro Rasulullah ditanya sahabat, dan ini hadis sangat masyhur, sering disampaikan oleh para ustaz dan guru sebagainya. Nabi ditanya, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, apakah kalian tahu apa itu muflis? Muflis dalam bahasa Arab, dalam bahasa ini disebut dengan bangkrut, karena bangkrut, pailit dalam bahasa ekonomi. Wahai sahabatku, apa kalian tahu tentang siapa orang yang bangkrut, orang yang gagal dalam bisnis, orang yang pailit? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu minna laiman laisa lahum dirhama wala dinar. Ya Rasulullah,
Orang yang mangkrut, orang yang pailit itu adalah mereka yang nggak punya dirham, nggak punya dinar. Cara ekonomi betul, ya kan? Orang bangkrutnya orang yang hanya modal